Hai, selamat malam. Berjumpa dengan saya Wijaya di channel saya Wijaya Belajar. Nah, kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana proses saya melakukan pedoman teguran yang saya dapat pada konten YouTube kemarin. Nah, mari kita lihat dulu kontennya seperti apa ya. Kita lihat. Nah, jadi ini adalah dashboard channel saya. Kemarin saya membuat video yang mana melanggar pelanggaran channel. Apa yang dilanggar itu saya mendapatkan peringatan dan ada klaim hak cipta, ada warna merah dan warna kuning. Kita lihat dulu yang warna merah. Nah, di sini saya ada teguran komunitas, yaitu karena melanggar pedoman komunitas akan menerima peringatan dan diminta mengikuti pelatihan. Jika mendapatkan teguran dalam waktu 90 hari, saya tidak melakukan apa-apa, maka akan mendapat seperti mengupload, memposting dan live streaming selama 1 minggu. Ini sudah saya alami. Nah, seperti apa lengkapnya kita lihat dulu panduan dari YouTube secara resmi. Ini sudah saya carikan linknya, kita coba play dulu. Anda menerima peringatan. Setelah diberitahu peringatan, Anda dapat meninjaunya untuk mengetahui kebijakan yang dilanggar dan langkah yang dapat Anda ambil. Anda memiliki 3 opsi. Opsi 1, mengikuti pelatihan kebijakan agar tidak melanggar kebijakan yang sama dalam waktu 90 hari, sehingga masa berlaku peringatan yang diterima dapat berakhir. Opsi 2, mengajukan banding atas peringatan jika Anda yakin pelanggaran itu keliru. Atau opsi 3, tidak lakukan apapun dan membiarkan peringatan tetap ada di channel. Perhatian, dari 3 itu saya baru melakukan do nothing yang 3. Jadi saya kurang paham dengan 1 dan 2, jadi saya biarin aja, kok nggak hilang-hilang gitu ya. Jadi harus kita lakukan dari 2 pilihan itu, yaitu adalah 1, kita bisa mengikuti pelatihan, atau yang kedua melakukan teguran. Maksudnya melakukan peninjauan kembali. Nah, kemudian kalau biasanya kita melakukan peninjauan, kalau dianggap tidak bagus, kita bisa pelatihan lagi. Kalau kita melakukan pelatihan, bisa meninjau, itu juga bisa. Jadi fleksibel sekali dari YouTube ya. Kita akan coba yang melakukan pelatihan saja, karena itu melanggar. Nah, seperti apa pelanggarannya, kita lihat sedikit videonya ya. Jadi di video ini, saya membuat konten yaitu cara install YouTube yang tidak ada iklan secara ilegal. Jadi secara konten sudah melanggar ya. Waktu itu saya kurang tahu, saya ingin membuat konten yang terbaik saja, apalagi saya menggunakannya di televisi masa Covid kan. Bagaimana kita bisa, ya tidak benar juga ya, tapi itu kesalahan saya. Nah, di sini dihapus ya oleh YouTube-nya, tapi kita bisa lihat kok videonya seperti apa ini. Kita puterin sebentar sedikit. Kayak gimana sih opening konten saya itu. Coba kita puter. Itu kontennya 13 menit. Halo, selamat datang di channel Wijaya Belajar. Nah, di channel kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana cara kita untuk menyaksikan YouTube tanpa adanya iklan di TV. Nah, jadi seperti itu ya, jadi melanggar pedoman komunitas. Jadi yang saya akan lakukan, kita kontennya sudah dicek ya, kita sudah periksa. Sekarang kita ambil tindakan. Nah, kita bisa melakukan pelatihan, ini yang berwarna biru, atau ajukan banding, ini opsinya ya. Jadi karena saya sudah merasa ini salah dan melanggar kebijakan YouTube ya, langsung saja kita ikuti pelatihannya. Nah, tentang pelatihan ini 7 pertanyaan waktu 15 menit. Kami ingin Anda dapat membuat dan membagikan konten dengan percaya diri dalam pelatihan ini. Anda dapat melihat skenario terkait kebijakan yang Anda langgar. Anda dapat mencoba memperbaiki pelanggaran tersebut berkali-kali tanpa batas. Oke. Katanya kalau merugikan atau berbahaya. Meskipun ada berbagai jenis konten merugikan atau berbahaya, hal yang akan menjadi fokus utama kami adalah pelatihan Anda adalah konten yang mempengaruhi keamanan digital. Konten yang mendorong aktivitas ilegal atau berbahaya yang dapat menimbulkan cedera fisik serius atau kematian tidak diizinkan di YouTube. Nah, saya kan tidak berbahaya, tidak menimbulkan kecederaan fisik ya, jadi bukan ya. Kami juga melarang perilaku berbahaya atau ilegal lainnya seperti pertunjukan peretasan atau mencuri data pribadi. Ya, ini ya petunjuk peretasan ya. Jadi saya kena ini ya. Jadi meretas YouTube-nya langsung ya dengan TV. Kemudian kami dapat mengizinkan konten yang menampilkan aktivitas atau perilaku ini jika memiliki konteks edukasional. Nah, ini yang saya lakukan sekarang, melakukan konteks edukasional. Dokumenter, ilmiah atau artistik. Namun dengan adanya pengecualian ini bukan berarti Anda boleh mengupload konten yang merugikan dan berbahaya. Kami juga dapat menerapkan pembatasan usia pada video yang berisi konten tersebut. Pelatihan ini mencakup deskripsi skenario merugikan atau berbahaya yang dapat membuat sebagian orang merasa terganggu atau tidak nyaman. Berikutnya. Oke, kita lihat ya pertanyaannya. Mari kita coba jawab. Moga-moga saya bisa.
Okta adalah seorang vlogger yang mengupload video yang menampilkan dirinya melakukan prank dengan mengubah foto profil dan setelan akun media sosial sahabatnya. Ia memperlihatkan cara meretas akun sahabatnya menggunakan sebuah aplikasi. Apakah ini pelanggaran? Ya, jelas ya. Ini pelanggaran. Periksa, benar sekali. Oke, sudah mulai meningkat saya. Kemudian berikutnya nomor 2, Harry mengupload dokumenter yang menjelaskan sains terkait pengaruh sabu-sabu. Nah, pengaruh sabu-sabu tapi ada sainnya di sini. Terhadap otak, ia menyertakan detail tentang senyawa kimia dalam sabu-sabu, kemudian memberikan petunjuk cara membuat sabu-sabu menggunakan bahan kimia yang mudah didapatkan. Tidak, itu bukan pelanggaran ya. Kita periksa. Oh, kurang tepat. Meskipun ini adalah video dokumenter ilmiah, Harry juga memberikan petunjuk lengkap membuat narkoba. Oh, karena dia membuat narkoba, jadi ini tidak tepat ya. Jadi, kita coba lagi. Itu pelanggaran. Kita koreksi. Oke, jadi sudah dijelaskan ya. Jadi ini kita belajar ya. Lanjut. WBN adalah stasiun berita lokal. Stasiun ini memberitakan tentang bahaya melakukan prank terhadap polisi. Dalam berita tersebut, mereka menampilkan sebuah klip yang menunjukkan seseorang menelepon polisi dan memberitahukan keadaan bahaya sehingga menyebabkan satu tim polisi dikirimkan ke rumah temannya. WBN membahas akibat dari prank seperti ini yang membuat orang terluka parah saat bertemu dengan polisi. Dia memberitakan tentang prank ya, jadi dia berita tentang sesuatu yang kurang baik ya. Jadi ini bukan pelanggaran ya. Oke, lihat, tepat sekali. Jadi ini memberikan konteks edukasional dan dokumenter. Lanjut. Ola mengupload tutorial tentang situs yang memungkinkan Anda melewati login dan mengakses layanan streaming film populer secara gratis. Ia menunjukkan cara mendaftar dan membuktikan wawancaranya berhasil dengan memutar klip acara favoritnya. Biasanya Anda harus membayar untuk menonton layanan streaming tersebut, tapi dengan menggunakan cara ini Anda tidak perlu membayar. Itu jelas pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Karena sudah merugikan ya yang streaming ini ya. Tepat sekali. Kami tidak mengizinkan petunjuk tentang cara mendapatkan akses tidak sah. Oke. Nomor 5, Sami memposting video yang membahas cara melewati tugas dan ujian akhir sekolah, termasuk beberapa tips dan praktik terbaik. Ia memberikan link ke situs tempat Anda bisa membayar orang lain untuk menuliskan esai Anda. Ia mengatakan, membayar orang lain ya. Ia mengatakan wajarnya cepat menyelesaikan ujian akhir tanpa susah payah. Ilegal ya. Ini pelanggaran kan ya? Masih ragu-ragu ya. Itu jelas pelanggaran ya. Kita periksa lagi. Ini saya bolak-balik ya, saya pengen ngetes saja. Kita periksa. Saya mau klik pelanggaran loh, kok tidak ya. Itu pelanggaran jelas ini. Ya, tepat sekali. Meskipun memberikan tips dan praktik terbaik, topik akademis, tidak melanggar kebijakan, tidak mengizinkan konten yang menawarkan jasa sontekan, termasuk membayar orang lain untuk mengerjakan tugas. Oke. Pertanyaan ke-6, Fatimah adalah seorang vlogger olahraga. Ia memberitahu penonton bahwa ia ingin memastikan mereka dapat menggunakan latihannya kapan saja, di mana saja. Fatimah menunjukkan kepada mereka cara menggunakan situs yang ditemukannya untuk membantu penonton mendownload video YouTube. Mendownload konten YouTube tentang persyaratan layanan kecuali telah secara eksplisit diizinkan oleh YouTube melalui persetujuan sebelumnya. Fatimah melarang orang mendownload konten milik kreator lain, tetapi mengatakan ia mengizinkan subscribernya untuk mendownload kontennya dari platform. Ini saya bingung ini. Satu sisi dia itu kan kontennya sendiri, di-download kan? Kayaknya enggak deh. Tidak deh. Ini kayaknya deh. Ini kurang tepat ya. Kami tidak mengizinkan konten yang mendorong orang lain untuk melanggar persyaratan. Jadi ini pelanggaran ya. Jadi tidak boleh mengajarkan cara download ilegal ya. Kami tidak mengizinkan konten mendorong orang lain untuk melanggar persyaratan. Oke. Jadi saya belajar banyak ya dengan melakukan pelatihan ini. Lanjut. Ini tentang senjata ya. Eric menghosting channel berburu yang populer ya, memberikan penonton info tentang teknik dan alat termasuk ulasan senapan berburu. Di akhir tutorial cara memilih senapan terbaik hewan buruan, Eric meminta subscriber untuk membuka situsnya dan orang ke-1000 yang mendaftar ke newsletter akan mensyarat untuk memenangkan senjata api. Ya ini deh pelanggaran nih, karena memberikan senjata api ya.
pelanggaran ini jelas. Kan berbahaya senjata api ya. Jadi nggak boleh ya, meskipun edukasional berburu lagi ya, tapi senjata api ya. Belum tentu yang 1000 orang ini paham ya bahwa senjata ini untuk menggunakan hewan. Ya, jadi kalau malah digunakan untuk memburu yang lain kan berbahaya ya. Jadi kita nggak tahu yang 1000 orang ini orang dewasa kah. Kalau dewasa menembak kan nggak masalah. Tapi kalau anak kecil ya ini jelas pelanggaran. Kita sudah mulai paham sekali. Oke, bagus. Anda telah menyelesaikan pelatihan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu kami menjaga keamanan YouTube. Baca pedoman komunitas kami kapanpun Anda merasa tidak yakin saat memposting konten. Langkah berikutnya, peringatan Anda akan habis masa berlakunya sampai 7 Januari 2024. Jika Anda melanggar kebijakan merugikan atau berbahaya sebelum peringatan ini berakhir, Anda akan mendapat teguran. Jika melanggar kebijakan lain, akan mendapatkan peringatan lain dan mengikuti kelatihan lagi. Jadi karena saya biarkan, jadi saya do nothing itu ya sampai dari Juni 2022 sampai sekarang udah setahun tidak hilang ya. Jadi syukur saya coba melakukan pelatihan ini dan seperti itulah. Apa yang Anda lakukan? Ikutin pelatihan selesai pada 9 Oktober, ajukan banding dan seterusnya. Oke. Beri komentar. Ya, sudah bermanfaat sekali. Mantap. Baik, selesai ya. Dah. Tutup. Oke, jadi demikian ya. Maksud saya sudah melakukan pelatihan ya. Semoga nanti saya tidak ada pelanggaran yang tidak saya sengaja. Itu kan tidak berniat ya. Karena banyak saya lihat yang begitu tidak pelanggaran, ternyata saya mengalami pelanggaran ya. Jadi tidak ada yang perbaikan tanpa. Oke, demikian dari saya Wijaya. Semoga ini konten yang edukasional ya, yang bermanfaat. Siapa tahu kalian mengalami kendala seperti ini, daripada dihapus channelnya kan, kita bisa melakukan. Oke, Wijaya cabut dan terima kasih.